Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Sabtu 5 Desember 2020. Tema renungan dan saat teduh yang kita akan pelajari hari ini dengan judul Menghadirkan Surga di Rumah. Menghadirkan Surga di Rumah. Firman Tuhan terambil dalam Efesus pasal ke-6 ayat yang pertama sampai dengan dan ayat yang keempat. Firman Tuhan berkata demikian, "Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Dan kamu bapak-bapak, jangan bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan." Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, sesungguhnya surga itu ada dan bisa kami rasakan di dalam dunia ini. Khususnya surga itu bisa dihadirkan di dalam keadaan rumah tangga yang dibangun di alaskan kebenaran dan pertolongan dan pimpinan Tuhan. Biarlah ya Tuhan, rumah tangga kami tidak menjadi sebuah neraka yang terjadi di dalam dunia ini yang seringkali dialami oleh begitu banyak anak-anak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Amin. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, rumah akan menjadi tempat yang sangat indah dan terbaik di dalam dunia ini. Dan rumah juga akan menjadi tempat yang paling buruk, paling menakutkan, dan horor di dalam dunia ini. Rumah akan menjadi surga dan rumah akan menjadi neraka. Sangat tergantung bagaimana Anda mengolah rumah tangga itu dengan baik. Di dalam firman Tuhan Efesus pasal 6 ayat pertama dan keempat, di sini berbicara tentang hubungan antara bapa dengan anak. Sesungguhnya rumah tangga itu hubungan seluruh anggota-anggota yang ada. Yang cukup menarik, apa perintah kepada anak dan apa perintah kepada bapa? Kepada anak dikatakan, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Jadi artinya mentaati orang tua harus di dalam Tuhan. Lalu dikatakan, hai bapak-bapak, jangan bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Di dalam Tuhan, di dalam nasihat Tuhan. Artinya bagaimana rumah tangga itu bisa menjadi sebuah surga di dalam dunia ini. Tatkala seluruh pengelolaan rumah tangga, cara mengolahnya, cara mengaturnya, cara menjalankannya, itu di dalam ajaran Tuhan dan di dalam nasihat Tuhan. Setiap orang boleh berpendapat, papa boleh berpendapat, mama boleh berpendapat, mertua boleh berpendapat, anak-anak boleh berpendapat. Namun setiap pendapat, setiap pemikiran, setiap perasaan, setiap keinginan itu harus di dalam Tuhan, harus di dalam nasihat Tuhan. Di luar nasihat Tuhan, di luar ajaran Tuhan, maka itu tidak boleh terjadi di dalam keluarga. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, tatkala seluruh anggota itu menjadikan dasar firman Tuhan, ajaran Tuhan, nasihat Tuhan, kebenaran Tuhan, menjadi dasar di dalam hubungan satu dengan yang lain di dalam keluarga, maka rumah tangga akan dijamin akan menjadi surga. Apa itu nasihat? Apa itu ajaran Tuhan? Ajaran Tuhan mengajarkan kepada kita bagaimana kita bisa saling menerima seperti Kristus menerima kita. Persoalan rumah tangga terbesar adalah karena seringkali itu saling menuntut dan tidak puas satu dengan yang lain. Bagaimana membuat orang lain itu seperti yang kita inginkan? Itu akan menjadi neraka di dalam rumah tangga. Tatkala setiap orang memaksakan kehendaknya sendiri, memaksakan pikirannya sendiri, memaksakan perasaannya sendiri. Sedangkan firman Tuhan mengajarkan setiap anggota keluarga di dalam mengolah rumah tangga, dasarnya bukan pikiranmu, tapi pikiran Tuhan. Dasarnya bukan perasaanmu, tetapi kehendak Tuhan. Dasarnya bukan aturan dan cara hidupmu, tetapi aturan dan cara hidup yang Tuhan ajarkan kepada engkau. Sehingga sewaktu kita salah di dalam menerapkan nilai-nilai kebenaran itu, maka kita akan salah di dalam mengolah rumah tangga. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, Tuhan memiliki dua sifat, Allah yang mengampuni, Allah yang menerima, Allah yang mengasihi, dan Allah yang terbuka hatinya seluas-luasnya untuk menerima kita, padahal kita yang paling buruk.
Di dalam ciptaan ini sebetulnya kita yang paling buruk melebihi binatang. Mengapa? Karena yang jatuh dalam dosa itu Adam dan Hawa. Kita tidak menemukan catatan gajah jatuh dalam dosa. Kita tidak menemukan anjing jatuh dalam dosa. Kita tidak menemukan binatang-binatang di laut jatuh dalam dosa. Tetapi Alkitab mencatat Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa. Jadi persoalan hidup manusia yang terbesar adalah tidak taat kepada perintah Tuhan, tidak taat kepada nasihat Tuhan. Itulah persoalan. Dan kebiasaan keberdosaan ini dibawa ke dalam rumah tangga. Setiap anggota keluarga memaksakan kehendaknya. Papa memaksakan kehendaknya, merasa saya adalah kepala keluarga. Mama memaksakan kehendaknya, merasa bahwa anak-anak terlahir itu karena dari kandungan saya. Anak-anak merasa bahwa papa mama itu juga banyak kekurangan, maka mengkritik. Anak-anak tidak pernah menjadi orang tua. Kamu tidak paham bagaimana sulit dan beratnya menjadi orang tua. Menantu juga tidak menghormati mertua. Sedangkan Alkitab mengajarkan mertuamu itu adalah kamu harus anggap sebagai ayah dan ibumu sendiri. Mertua pun menganggap bahwa mantu itu adalah pihak luar yang masuk ke dalam rumahmu. Sedangkan firman Tuhan mengajarkan mertua harus menganggap anak-anak mantu itu sebagai anak-anakmu sendiri. Cintanya kepada anakmu sendiri dan cintanya kepada mantumu itu harus sama, tidak boleh dibedakan. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, manusia itu satu orang satu macam. Kadang-kadang kita sendiri tidak punya warna yang jelas. Satu orang warnanya bisa macam-macam, belasan, bisa ratusan, bisa ribuan. Nah, kalau dalam anggota keluarga, misalkan ada 6 orang, satu orang misalkan 100 warna. Berarti ada berapa warna? Ada 600 warna. Betapa memusingkan mengurus rumah tangga dengan warna-warna berbeda, dengan kehendak-kehendak berbeda, dengan selera-selera berbeda. Namun tatkala rumah tangga dimasukkan ke dalam satu warna yang jelas, warna kebenaran dan nilai yang Alkitab katakan perintah Tuhan dan ajaran Tuhan, maka rumah tangga akan selesai dengan baik. Rumah tangga akan menghadirkan surga yang terjadi di dalam keluargamu. Ada keindahan, ada kenyamanan. Sewaktu ditanya, tempat mana yang terbaik di dalam dunia ini? Engkau akan mengatakan, rumah adalah tempat yang terbaik. Siapa orang yang paling luar biasa dalam hidupmu? Engkau akan mengatakan ayahmu, ibumu, anak-anakmu, mertuamu, anggota keluarga yang lain. Tatkala semua anggota keluarga itu menundukkan diri kepada nasihat Tuhan, menundukkan diri kepada ajaran Tuhan, bukan membawa keinginanmu sendiri, maka rumah tanggamu akan indah. Ada banyak hal rumah tangga itu, hal sepele menjadi masalah. Pijit odol jadi masalah. Papahnya pijit odol itu dari tengah, mamahnya menyuruh dari bawah. Sebetulnya apa bedanya? Tidak ada masalah. Hal-hal kecil dipermasalahkan. Hal-hal yang sederhana dibuat menjadi rumit. Mengapa? Karena masing-masing membawa cara sendiri. Masing-masing membawa kehendak sendiri. Masing-masing membawa nilai-nilainya sendiri, budayanya sendiri. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, ada yang masalah juga di dalam misalkan cara mendidik anak. Orang tua saya mendidik tidak seperti demikian, kata ibunya. Papanya mengatakan orang tua saya tidak mendidik juga tidak seperti demikian. Yang engkau bawa di dalam mendidik anak-anak itu bukan cara keluargamu atau cara keluarga pasanganmu, tetapi membawa cara-cara Tuhan. Tuhan sudah mengajarkan bagaimana cara mendidik anak. Di Alkitab ada dengan jelas. Satu hari nanti kita akan belajar bagaimana pendidikan Tuhan itu yang diajarkan di dalam kebenaran firman Tuhan yang harus kita taati. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, Efesus 6 ayat 1 dan 4 apa dikatakan? Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Dan kamu bapak-bapak, jangan bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Fondasi rumah tangga, kalau ingin rumah tangga itu menjadi surga, engkau harus membawa ajaran dan kebenaran Tuhan di dalam rumah tanggamu. Maka rumah tanggamu menghadirkan surga di dalam rumahmu. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit di rumah sakit maupun di rumah. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Buat sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, kendala, kesulitan, dan persoalan dalam kehidupan, Tuhan yang akan bukakan jalan. Buat sahabat seperjalanan yang sedang memohon berharap sesuatu, kami percaya Tuhan akan kabulkan sesuai dengan waktu, rencana, dan kehendak-Mu.
Ajar kami semua ya Tuhan, sahabat seperjalanan, untuk bisa menghadirkan surga di dalam rumah kami. Caranya adalah membawa ajaran dan nasihat Tuhan sebagai dasar dalam rumah tangga kami. Kehendak-Mu sebagai dasar dalam rumah tangga kami. Bukan kehendak, cara hidup, cara berpikir, cara merasa, segala sesuatu dengan cara kami. Kami percaya menghadirkan surga di dalam rumah kami adalah dengan ketaatan penuh kepada Engkau, setiap anggota keluarga yang ada. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan, selamat happy weekend, Tuhan memberkati, selamat waktu dengan keluarga. Biarlah kita terus menghadirkan surga di dalam rumahmu dan bukan menghadirkan neraka di dalam rumahmu. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati engkau. Shalom. Amin. Anda baru saja mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.